Bapak Ibu Saudaraku, kita akan segera masuk aja dalam firman Tuhan karena waktu saya tinggal sebentar gitu ya. Tapi saya akan percepat, saya akan coba buat semuanya di compact menjadi satu hal. Dan percayalah firman Allah siap disampaikan pada sore hari ini, amin. Nah, firman Tuhan sepanjang bulan Mei ini bicara tentang Lord, light the fire again. Dan kalau kita lihat sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin dan percaya itu adalah inisiatifnya dari kita sendiri. Biasanya Tuhan memberikan firman, itu adalah dari Tuhan bagi kita. Tapi gembala sidang kita mendapat rema dari Tuhan dan memberi judul sepanjang bulan Mei ini adalah inisiatif dari kita. Karena kita yang berseru kepada Tuhan, Lord, let the fire again. Tuhan, nyalakan kembali api rohku, nyalakan kembali api kesembuhanku, nyalakan kembali api keuanganku, nyalakan Tuhan api roh yang ada dalam hidupku. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudaraku. Ini masih masuk momen pencurahan Roh Kudus. Saya bersyukur tadi saya mengadakan lawatan di depan karena saya tahu ibadah pertama aromanya lain Bapak Ibu Saudaraku. Ibadah yang pertama saya dapat dari Tuhan tiang awan, tiang api yang menyertai semua anak-anak Tuhan. Ibadah yang kedua tadi Bapak Ibu ada yang ingat saya dapat apa? Akar. Semua harus semakin kokoh, berakar lebih dalam. Tapi di ibadah jam 5 ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mendapatkan satu image yaitu holiness. Kekudusan Tuhan. Dan saya percaya ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 itu kalau saling diperlengkapi. Satu sebenarnya kuncinya. Kalau namaku ditinggikan, maka aku akan menarik banyak orang datang kepadaku sekarang. Oh, semuanya berdoa dan percaya bahwa Surabaya akan menarik banyak orang datang ke tempat ini. Lumbungnya tersedia, jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Jadi dalam nama Yesus, amin. Kasih blessing kiri kananmu dan katakan pengurapan dari gereja ini juga turun atas hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, saya banyak belajar. Kenapa kita perlu menarik pengurapan itu dari otoritas yang paling atas. Dari gereja kita di Solo, kemudian kita tarik. Karena saya belajar prinsipnya gini. Saya senang menabur kepada orang, pernah saya nabur gitu. Kemudian ada yang bilang, jangan nabur kepada itu nguyai segoro katanya gitu. Do you know what's the meaning of the nguyai? Itulah ya gitu. Bagi saya bilang ini, oh bagus. Berarti kalau dia orang yang diberkati, saya pengen menabur sama dia. Karena berarti apa yang dia punya jadi berkatnya, itu saya yakin saya bisa minta sama Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu kelihatan egois bukan? Kelihatan sebenarnya, tapi bukan egoisnya yang kita mau terima. Tapi kita mau belajar bahwa waktu kita belajar menabur, saya suka kalau ketemu hamba Tuhan, saya pegangin tangannya, saya bilang doakan saya. Karena saya pengen biar pengurapan dari hamba Tuhan itu juga mengalir dalam hidup saya. Amin. Bukan karena kita ngejar-ngejar hamba Tuhan, bukan. Tapi ada sesuatu yang saya yakin dan percaya itu kita serap. Ada sesuatu yang rasanya perlu kita minta, kita belajar. Kita gak boleh jadi orang yang egois, yang merasa ya udahlah ya, gak usah, no. Saya senang kemarin ketemu dengan Pastor Gideon. Pak Gideon kebetulan sama-sama pulang subuh kita, saya dari Klaten, beliau dari sini habis pelayanan gitu. Saya ketemu pagi-pagi subuh itu ya udah kita duduk bareng, cerita-cerita, sama-sama gak tidur karena mau dijemput jam 8 kalau gak salah sama Pak Freddy. Saya juga belum bisa tidur sama sekali gitu, belum bisa tidur, ya udah kita ngobrol. Saya bilang, Pak Bro, kalau saya manggil dia Pak Bro doain saya. Dia doain, kita saling mendoakan dan saya merasa kayak, ya ada sesuatu yang mengalir. Saya mungkin nggak pernah cerita di sini, tapi dulu gini. Dulu Bapak Ibu Saudaraku, saya waktu kami sering pergi bersama, zaman dulu itu belum ada banyak halangan di dalam transportasi dan lain sebagainya. Sebelum pandemik kalau tidak salah itu. Atau malah pas pandemik awal-awal. Waktu itu kami sedang ngobrol bersama dengan gembala senior kita. Dengan Pastor Obaja. Waktu kita ngobrol-ngobrol, saya itu mendapat dari Tuhan adalah begini. Di dalam nama Yesus tarik pengurapan, rada lucu Bapak Ibu Saudaraku. Pengurapan bangsa-bangsa. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudaraku, saya benar-benar nggak ngerti
Saya cuma bilang, oke Tuhan, saya mau menarik pengurapan bangsa-bangsa dari gembala sidang saya. Waktu itu saya minta sama Pastor Obaja, Opa Obaja, kalau saya membahasakan beliau Opa Obaja, karena anak-anak saya manggilnya Opa. Opa, tolong doakan saya. Saya mau pengurapan bangsa-bangsa. Saya nggak paham Bapak Ibu. Sekali lagi saya cerita ini bukan maksud apa-apa. No, jangan salah tangkap. Tapi saya sedang minta kepada jemaat Tuhan, yuk kita belajar. Saya tangkap pengurapan itu simple, gembala sidang kita kalian tahu lah ya kalau berdoa dalam nama Yesus, kamu terima Susan, pengurapan bangsa-bangsa, terima dalam, begitu kan gembala sidang kalau berdoa kepada kita. Saya aminkan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 1 minggu setelah itu, saya ketemu dengan seseorang. Dia kasih saya amplop, sekali lagi saya gak punya maksud apa-apa. Dia kasih saya amplop dan dia bilang begini, Pastor, saya dapat dari Tuhan untuk memberikan ini kepada Pastor. Saya bilang, Pak sudah doa, ini isinya apa? Pastor buka aja kata dia. Oke, saya doa, kita berdua sama-sama berdoa dengan Pastor Yosi, doa saya bawa pulang ke rumah. Saya buka Bapak Ibu, isinya dolar. Dari satuan yang terkecil sampai satuan yang terbesar, sampai saya sebar di meja Bapak Ibu. Saya berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Saya sampai bilang ini Tuhan, saya minta pengurapan bangsa-bangsa. Tahu gak jawaban Tuhan lucu? Tak kasih modal lese. Modal dolar dulu. Bagaimana engkau bilang bangsa-bangsa kalau engkau gak pernah tahu bentuk uang dolar tuh kayak apa? Saya kaget. Bapak Ibu percaya gak percaya, itu saya masih simpan loh di rumah. Karena bagi saya itu adalah bukti sebuah nubuatan. Bukti sebuah pengurapan dari Tuhan. Bahwa pengurapan bangsa-bangsa itu aku terima. Makanya jangan pernah takut Bapak Ibu saudaraku. Kalau ketemu dengan gembala sidangmu. Nanti semuanya pada minta pengurapan bangsa-bangsa Obaja gitu. No, jangan salah sangka, bukan itu. Dan saya bisa melihat Bapak Ibu saudaraku, itu benar-benar terjadi. Setelah itu banyak orang Malaysia minta doa, banyak orang dari UK minta doa lewat DM, banyak orang dari Inggris, banyak orang dari Jerman, dari Belanda. Saya bilang yes, pengurapan bangsa-bangsa itu diterima di dalam nama Yesus. Oh, aku berdoa di tempat ini, umat Allah adalah umat yang percaya, yang berdoa, yang selalu minta pengurapan dari atas, mengalir dalam hidup dan terjadi dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Makanya ayo, come on. Hari-hari ini kalau engkau mulai loyo. Hari-hari ini kalau engkau merasa bahwa doamu gak dijawab Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau merasa engkau mulai gak semangat lagi. Light the fire again. Nyalakan kembali apimu. Paling tidak Bapak Ibu Saudaraku, semangatmu dinaikkan kembali, katakan amin. Kalau semangatmu naik Bapak Ibu Saudaraku, semuanya akan mengikuti, benar enggak? Banyak gak terjadi, aduh di rumah udah ares-aresan, badan sumer-sumer, aduh rasanya gak karu-karuan. Tapi engkau tetap semangat datang ke gereja, sampai di gereja sembuh gak? Biasanya sembuh walaupun sampai pulang ke rumah, aduh kok loyo meneh ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Walaupun sampai di rumah, di kasur udah nyaman, aduh kok pegel-pegel maning ya piye gitu. Tapi saya mau beritahu itu adalah semangatmu yang membangkitkan imanmu, apimu menyala lagi dan rasanya tuh engkau segar kembali. Oh, aku berdoa di tempat ini, orang-orang yang diberikan roh, kesegaran dari Tuhan mengalir atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini judul khotbahnya adalah level up your prayer. Level up your prayer. Ayo sama-sama kita mau menaikkan level doa kita. Katakan level doaku harus naik. 1, 2, 3. Level doaku harus naik. Kasih tahu kiri kananmu, katakan level doamu juga harus naik. Level doamu juga harus naik. Harus naik Bapak Ibu Saudaraku. Karena hari-hari ini kita butuh Tuhan, katakan amin. Hari-hari ini kita butuh yang namanya pengurapan dari Tuhan. Makanya ini KKR 10 hari. Pastor Evi, Pastor David masih ada berapa kali lagi di Surabaya? Sekali lagi kapan? Hari Kamis dengan Pastor David. Oh, pas kenaikan, kasih tepuk tangan yang dahsyat. Ini pas waktunya. Jangan tidak datang, harus datang. Bawa jiwa-jiwa karena ini hari Pentakosta. Kita harus benar-benar terima, tangkap Bapak Ibu Tuhan naik ke surga. Kemudian nanti setelah itu akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran Pentakosta. Ayo, jangan lewatkan. Datang Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini kita terima pengurapan yang paling pol gitu. Katakan paling pol gitu. Paling pol. Ada satu video sebelum saya masuk ke poin firman Allah. Bisa teman-teman media tampilkan. Terima kasih. Won't he do it?
Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Dari video itu apa yang kita tangkap Bapak Ibu? Anak kecil itu berdoa. Sampai coachnya tuh jangan berdoa. Aneh mungkin bagi dia. Oh enggak, dia berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kasih tahu kiri kananmu, anak kecil aja tahu berdoa. Bagaimana dengan engkau? Adakah engkau berdoa? Sudah pastor, saya sudah doa makan, doa bobo, doa masuk toilet gitu kan. Banyak banget doa-doanya kan. Saya mau beritahu jangan berhenti berdoa. Yang Tuhan mau adalah engkau berdoa terus menerus. Engkau siapkan waktu untuk berdoa khusus sehingga engkau mendapatkan apa yang engkau mau. Kekristenan itu bukan agama. Percaya dengan saya ya. Kekristenan itu adalah sebuah journey. Sebuah perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Dan di dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan, sering jatuh bangun gak Bapak Saudaraku? Pasti dong. Di sini ada yang perjalanan rohani dengan Tuhan mulus. Puji Tuhan, amin, dalam nama Yesus gitu. Tapi selalu kita akan melewati yang namanya lembah, naik, turun gunung. Kita akan disakiti dan kita bilang, aduh pastor enak banget ya. Mending aku sama kayak orang fasik, kenapa orang fasik lebih diberkati. Kenapa aku sudah ke gereja tapi kenapa kokoku, adekku kok lebih diberkati daripada aku. Aku sekarang malah dibuat Tuhan jadi nol. Ada yang ngalamin? Ya, saya mau beritahu. Itu adalah journey-mu dengan Tuhan. Itu adalah perjalanan rohanimu dengan Tuhan. Dan doa itu adalah salah satu komunikasinya. Makanya waktu engkau di tengah perjalanan rohanimu mulai lemah. Oh pakai doa dan bilang Tuhan kesel aku. Salah gak kalau kita mengeluh capek sama Tuhan? Gak salah. Karena Tuhan tuh kayak papa, bapak. Kita mau panggil dia Simbo kayak. Bapak, Dedi, Bebek, Yayang, ya kan? Itu Tuhan. Panggil aja Bapak, Tuhan aku capek. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan kepadamu kasih setianya. Waktu engkau sakit engkau akan bilang Tuhan aku gak kuat. Rasanya pengen mati aja. Ada yang pernah ngomong gitu? Iya, karena kita manusia lemah, kita masih daging. Tapi Tuhan bilang apa? Hati yang gembira, obat yang manjur anakku. Komunikasikan itu sama Tuhan lewat doa. Karena doa itu bisa level up, bisa level down. Yuk kita sama-sama baca. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang bobo. Sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita manusia, kita lemah Bapak Ibu Saudaraku. Kadang dalam hidup ini kita juga bisa drop. Kita bisa ngedown gitu. Kita benar-benar bisa menarik diri. Baterainya habis kalau kata orang-orang sekarang tuh introvert. Bateraiku entek. Ketemu orang gak sanggup. Tapi saya mau beritahu. Justru dalam keadaanmu yang seperti demikian. Firman Allah berkata watch and pray. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena hari-hari ini kita butuh endurance. Hari-hari ini kita butuh ketahanan. Katakan ketahanan. Untuk kuat-kuatan dengan masalah hidup. Untuk kuat-kuatan dengan pertolongan Tuhan. Untuk selalu berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup tolong kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Jangan menyerah. Hari-hari ini banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan tuh yang gampang menyerah. Ya udahlah Tuhan gak dapat apa-apa di sini. Pindah aja gereja lain. Segampang itu kah Bapak Saudaraku? Segampang itu. Tapi saya mau beritahu kemanapun engkau pergi Tuhan tahu tempatmu di mana. Sesungguhnya engkau datang sama Tuhan. Cari gereja yang benar-benar hadirat Tuhannya tuh nyata. Jangan cari gereja yang hanya pertunjukan. Jangan cari gereja hanya banyak-banyakin followers. Nggak salah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi akhir zaman ini Tuhan butuh penyembah. Tuhan butuh anak-anaknya yang mau datang menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan disinilah tempatnya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Satu kisah tentang Marta dan Maria, Lukas 10, 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama
Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Kata si Marta. Suruhlah dia bantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Berapa yang perlu Bapak Ibu? Kasih tahu kiri kananmu, kawanku, satu doang. Apa itu? Kita baca sama-sama 2, 3. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin. Aku berdoa di tempat ini kita semua memilih bagian yang terbaik untuk dekat-dekat sama Tuhan. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Kisah ini sering kita baca, bahkan kisah ini sering menjudge kita. Oh, roh Marta melayani mulu, gak mau datang sama Tuhan. Maria dong, gak salah Bapak Ibu, gak salah. Saya persiapan firman ini, saya bilang Tuhan kasih saya rema. Dan Tuhan bilang begini, Tuhan tuh gak suka dicuekin. Benar? Tuhan tuh gak senang dicuekin. Tuhan itu ada. Hadirat Tuhan itu sudah memenuhi tempat ini sebelum engkau dan aku datang. Hadirat Tuhan tuh sudah ada di tempat ini. Di sini ada bait suci Tuhan. Di sini ada ukupan. Tinggal engkau dan aku datang setiap minggu beribadah di jam 9 kah, jam 1 kah, jam 5 kah seperti ini. Kemudian engkau dan aku menaruh kayu api bakaranmu di atas ukupan itu. Celep, nyala 2 orang. Taruh lagi celep nyala 5 orang. Taruh lagi celep nyala 20 orang. Sama seperti sore ini yang hadir 1000 orang. Celep amin jadi dalam nama Yesus. Taruh lagi menyala abangku. Benar semakin besar. Hadirat Allah itu adalah setiap pribadi yang mau datang kepada Tuhan. Gereja itu gak hanya sekedar gedung. Gereja itu bicara tentang bait Allah. Tentang engkau dan aku tubuh Kristus. Dan kalau setiap pribadi datang ke tempat ini mempersembahkan hidupmu. Itu kayak jadi bakaran di hadapan Tuhan. Hadirat Allah semakin besar dan semakin besar. Dan ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Si Marta dia gak salah, dia gak salah. Kenapa Tuhan bilang Tuhan gak mau dicuekin? Kita pernah jadi tuan rumah gak? Kemudian tamu datang. Kira-kira kalau tamu datang kita cuekin atau kita ladenin Bapak Ibu Saudaraku? Kita ladenin. Pak, mau makan apa? Nasi pecel Bu Kris. Mau makan, tadi kita makan apa ya? Mau makan bonami, mau makan rawon, mau makan pukis. Mau apa gitu Bapak Ibu Saudaraku? Kita akan tanya gitu. Beda dengan kita sudah datang dicuekin di depan teras. Sudah buka pintu. Bu Susan, tutup lagi ceplek. Iya kan? Bingung kita mau ngapain. Tapi kalau kita disapa, kita dijamu, kita happy banget. Sebenarnya responnya 2 orang ini gak ada yang salah Bapak Ibu Saudaraku. Marta merasa dia household, dia merasa tuan rumah. Jadi dia mungkin langsung pergi ke dapur bikinin teh manis gitu. Bisa jadi Bapak Ibu Saudaraku. Maria merasa dia adik-adik bungsu, waktu itu belum ada Lazarus. Jadi masih dia yang bungsu mungkin. Dan dia bilang ya udahlah ada Cici kok di dapur, udah ada kakak di dapur. Ya udah aku sama Tuhan Yesus aja sama tamu kita. Bisa jadi Bapak Ibu Saudaraku. Kita gak pernah tahu. Tetapi bukan itu poinnya. Tuhan mau ayo. Karena tamunya kita sudah tahu. Marta tahu kan kalau tamunya Tuhan. Saudara dan saya tahu kan kalau tamu kita menjadi tamu, Tuhan datang ke rumah kita, Tuhan masuk dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita tahu itu Tuhan. Kalau kita tahu itu Tuhan jangan dicuekin. Tuhan terima kasih udah masuk dalam hidupku. Terima kasih udah masuk dalam keluargaku. Jangan dicuekin Bapak Saudaraku. Kisah yang sama, waktu saya dengar khotbah jam 6 pagi dari Pak Obaja tadi pagi, saya diberkati. Saya bilang iya bener ya. Kisah yang sama tentang Marta dan Maria dalam the other version. Dalam hal yang berbeda masih ingat Bapak Ibu? Waktu Lazarus adiknya mati. Kemudian Tuhan datang ke sebuah kota waktu itu lewat. Dan Marta Maria tahu
satu rumah duka itu tahu. Hehehe, ada Tuhan Yesus datang, ada Tuhan Yesus datang. Marta nggak pikir panjang, salah lagi nggak Marta? Dia nggak salah. Memang orangnya tuh sregep cepet gitu. Dia dengar, hah Tuhan Yesus datang. Dia lari Bapak Ibu. Wah, Tuhan adekku mati. Ke rumah yuk hidupin adekku. Salah nggak? Dia nggak salah. Dia pengen gercep. Tuhan cuma, ya Tuhan tetap jalan. Mungkin Marta pulang, ya Tuhan masih repot. Maria dengar, hah Tuhan masih repot. Maria bertindak. Tahu kan apa yang Maria lakukan? Maria gak banyak omong. Dia lihat Tuhan Yesus, dia lari, dia cari. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, 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 adekku mati Tuhan. Aduh balung tuh, bentar ya Bapak. Gocap saya sudah 3 kali bersujud kayak gini. Oke, syaka, oke. Beda gak Bapak Saudaraku? Beda. Marta datang dengan gercepnya ya gak salah. Tapi Maria datang menyentuh hatinya Tuhan. Maria datang dengan segala kerendahan hatinya. Dia rendahkan diri, sikapnya berbeda. Dan firman Allah mencatat, masih gula hatinya Yesus. Dan Yesus langsung datang membangkitkan Lazarus. Aku berdoa di tempat ini. Hati yang demikian, hati yang tulus, yang membuat belas kasihan Tuhan timbul. Dan Tuhan segera menjawab doamu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bagi saya Bapak Ibu Saudaraku, firman hari ini adalah sebuah wake up call. Sebuah alarm dalam hidup kita. Sehingga kita bisa benar-benar percaya dan kita mulai bangkit kembali. Dan kita mau berdoa lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Katakan amin. Yes. Karena Bapak Ibu Saudaraku sesungguhnya doa itu adalah sebuah prioritas, sebuah keseriusan, sebuah kebutuhan. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, ya anggaplah bulan yang kemarin sebelum KKR ini. Bulan lalu Bapak Ibu, awal-awal April, pertengahan April. Ada satu anak rohani kami, pelayan Tuhan di Jakarta, telepon gitu. Tapi sebelumnya dia kirim foto ke saya. 3:30 pagi saya masih tidur, tapi dia udah kirimin fotonya. Waktu saya bangun mau saat teduh jam 5, saya lihat kan, waduh. Karena itu benar-benar dia miss call. Jadi panjang, saya pikir aduh ini siapa nih, ada apa nih, emergency. Saya buka dulu HP-nya sebelum saya putar Spotify untuk menyembah Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu Saudara, waduh ada apa ini? Kepalanya tuh menganga, robek di sini dijahit 21 jahitan luar dan dalam, menganga. Saya telepon gak diangkat, singkat ceritanya dia telepon saya balik. Dan dia dengan nada yang orang habis dijahit Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya bilang kenapa? Dia bilang, aku tuh pagi-pagi subuh buang air kecil. Tapi tiba-tiba aku bangun badanku sudah penuh darah. Rupanya dia bilang katanya dia nggak sadar gitu, tiba-tiba udah black out aja, bangun-bangun udah penuh darah. Dan akhirnya dia bilang, Mam doakan, yaudah yuk kita doakan. Itu hari Selasa kalau tidak salah. Waktu didoakan Bapak Ibu Saudaraku, dia bilang, Mam nggak kesini. Saya bilang, aduh saya nggak bisa. Selasa itu hari meeting nasional. Saya nggak bisa, aduh. Habis itu saya harus pergi ke Bandung lagi hari Kamisnya. Aduh saya bilang, kita doa dulu aja. Nah dalam 1 minggu itu Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari dia ke UGD. Hari Selasa, Senin dia dijahit 21 jahitan luar dalam. Besoknya dia sakit perut, besoknya lagi dia muntah-muntah, besoknya lagi dia bilang sakit kepala. Saya sampai bilang gini, kamu mending general check up deh. Saya bilang, ada apa? Dia bilang udah CT scan gak ada gegar otak. Sudah periksa lab gak ada sakit penyakit. Aduh aku sakit apa ya? Itu benar-benar Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya setelah pulang dari luar kota, kami sempatkan mampir di apartemennya dia. Dia bilang tolong dong main ke apartemen. Akhirnya kami mampir. Nah waktu sampai di apartemen kami ngobrol. Memang saya lihat lesu banget Bapak Ibu. Itu kayak dia dibunuh karakternya. Kayak mentalnya tuh dihabiskan. Jadi kayak loyo, kayak gak ada semangat hidup. Kucir rambutnya udah kayak gini Bapak Ibu. Dia sendirian di apartemen, jadi udah kayak wow. Akhirnya kami memilih untuk berdoa, ayo kita doa aja. Di tengah-tengah berdoa,
terdengarlah suara. Saya buka mata, Pastor Yosi buka mata. Saya bilang gak benar ini, udah gak benar. Akhirnya saya cari sumber suaranya. Saya cari sumber suaranya, ternyata suaranya dari kamarnya dia lah. Pastor Yosi kan gak bisa masuk kamar perempuan. Saya yang masuk. Waktu saya masuk Bapak Ibu Saudaraku, itu sumber suara tepat di kamar mandi dia jatuh. Oh itu masuk aja langsung merinding semuanya Bapak Ibu. Kalau ada filmnya mungkin rambut saya udah kayak gini berdirinya gitu. Saya doa, mereka di luar tetap berdoa memuji Tuhan. Saya keluar, saya bilang saya nggak bisa, ini butuh imam. Harus imam yang berdoa. Akhirnya Pastor Yosi minta, saya boleh izin masuk? Boleh. Akhirnya kita temenin masuk rame-rame, di dalam kamar mandi. Kita berdoa, kita tangking, kita berdoa, kita tangking. Sampai benar-benar rasanya, patokannya sampai udah gak merinding pokoknya. Kita doakan. Dan waktu keluar Bapak Ibu, kita tahirkan rumah, dianya juga kita tahirkan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan akhirnya terbayanglah, dia ini mau jadi artis Bapak Ibu. Dan mungkin banyak yang gak senang, loh Pastor berarti anak Tuhan bisa kena kayak begituan. Gak akan bisa kena. Tapi sekali lagi dia ngaku, Mam emang benar. Hari-hari ini aku lagi down. Aku lagi lupa berdoa. Aku kendor. Nah lihat. Oke. Jangan pernah kendorkan doamu, katakan amin. Karena dalam doa itu adalah sebuah prioritas. Doa itu harus kita seriuskan. Doa itu kebutuhan. Kita butuh Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia bercerita mulai hari itu karirnya mulai dibawa naik. Dia mulai dapat lagi banyak kerjaan. Dia diberkati luar biasa. Dia tidak pernah sakit lagi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sesimpel berdoa. Dan apapun itu panah balik dari si jahat, kami kasih dia pengertian. Gak usah dendam, gak usah marah, karena waktu kami beritahu ciri-cirinya dia langsung, aku tahu orangnya. Jangan menuduh, tetap ampuni, tetap dikasihi, jangan balas. Taruh bara api di atas kepalanya dan biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Karena justru waktu engkau mengampuni, berkatmu terbuka, malah engkau diberikan jalan yang lebih baik sama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Ayo sama-sama Bapak Saudaraku. Taruh dalam hatimu berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu bisa kendor. Api doa kita tuh bisa merosot karena beberapa hal. Yang pertama, sekularisasi. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kenapa bisa dikatakan sekularisasi? Udah mulai sore Bapak Ibu Saudaraku ya. Sekularisasi gitu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak muda di tempat ini jangan berontak sama orang tuamu. Taulah anak yang tahu berterima kasih. Karena di sini dikatakan dan tidak tahu berterima kasih. Di tempat ini semua anak-anak muda hormat dan takut dan cinta kepada orang tuanya. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Gossip is the best. Tidak dapat mengekang diri, bertobat Bapak Ibu Saudaraku ya, gosip itu gak bagus. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka menjalankan ibadah mereka. Tetap ibadah loh. Tetap loh. Tapi beberapa poin yang begitu banyak di atas tetap dilakukan. Semua dihalalkan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kalimat yang terakhir kita baca satu-satu dengan kuat, katakan jauhilah mereka itu, katakan amin. Hari-hari ini pilihlah support system yang mendukung. Hari-hari ini pilihlah komsel yang mendukung, katakan amin. Jangan jauhi komsel dan bilang podo wae lah pastor, komsel ya tempat gosip. No. Tetap ada hal baik dan sangat baik di dalam komsel. Di komsel kau bisa saling berdoa, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Yang lainnya gak bagus, gak apa-apa. Justru kita mempengaruhi mereka jadi bagus sehingga semua
komunitas kita menjadi komunitas yang sehat, katakan amin. Yes, hari-hari ini gereja itu kayak kehilangan kuasa Tuhan. Padahal sebenarnya kuasa Tuhan tidak pernah hilang dari gereja. Amin. Kuasa Tuhan semakin besar di gereja. Tetapi sekularisasi ini membuat kita menolak kuasa Tuhan. Dan kita lebih memilih untuk pilih ya sudah hal-hal duniawi aja. Gak apa-apa, gereja itu harus menyesuaikan diri. Beberapa hari yang lalu beberapa tahun yang lalu kan ada sebuah aliran baru. Gak apa-apa berbuat dosa, nanti Tuhan mengampuni, pasti Tuhan ampuni. Gak apa-apa bikin salah, ya gak apa-apa. Hari ini melakukan dosa gak apa-apa, nanti langsung datang sama Tuhan, gak apa-apa, memang gak apa-apa. Tapi jangan dijadikan sebuah tabiat. Jangan jadikan hal duniawi itu menjadi rohani, katakan amin. Biarkan yang rohani tetaplah rohani, sama seperti yang kita dapati di jam 5 ini. Holiness, kekudusan. Kalau kekudusanmu ada, firman Allah berkata orang yang bersih tangannya, murni hatinya yang akan naik ke gunung kudus Tuhan. Aku berdoa di tempat ini adalah orang-orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tulus untuk datang sama Tuhan. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Yes, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Stop untuk mencari followers dalam gereja, Bapak Ibu Saudaraku, no. Jangan jadikan gereja sebagai tempat pertunjukan. Oh, aku mau ke sana, ada artisnya, nanti artisnya selesai kita pulang, kita nggak mau dengerin firman. No, itu salah Bapak Ibu Saudaraku. Itu salah. Tapi kita tetap tempatkan gereja sebagai sebuah tempat yang kudus. Hadirat Allah begitu kuat. Oh, saya bersyukur 3 kali ibadah di tempat ini. Hadirat Allah begitu mencengkram. Dan saya yakin dan percaya sampai nanti ke depannya pasti hadirat Allah semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya, yang kedua yang membuat api doa kita bisa merosot, yaitu yang namanya modernisasi tanpa Roh Kudus. Modernisasi itu penting banget Bapak Ibu Saudaraku, kayak begini nih Kakak Vina nih. Coba gereja kita dari dahulu kala cuma pakai angklung. Lagu apa tadi ya? Bersatot tetot, ku kan cek 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 gitu. Bersyukur ada modernisasi, ada komputer, ada sequencer. Jadi Kak Vina cuma tepuk tangan tek, nanti musiknya yang jedak jeduk jedak jeduk, dia cuma tepuk tangan aja gitu. Karena sudah ada mesinnya. Modernisasi itu penting Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi harus disertai dengan yang namanya Roh Kudus. HP yang Bapak Ibu Saudaraku pegang itu modernisasi. Tapi pastikan ada Alkitab di dalamnya. Amin. Jangan isinya PUBG, Mobile Legend, Roblox, Secret Garden. Apalagi itu yang jualan-jualan jagung, tumpuk gitu. Ya gak apa-apa, tapi ada gak Alkitab di sana? Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Waktu saya persiapan khotbah di Jogja, saya beri judul Comeback Stronger. Saya bicara tentang Maria Magdalena waktu itu. Kemudian kalau kita tahu ceritanya, dia kan dikuasai 7 roh jahat tuh. Saya tanya sama sahabat baik saya namanya ChatGPT. Saya bilang, pagi sis, dia jawab, pagi Mam Shushen, kan pakai bahasa Inggris dianya kan, Mam Shushen, namaku jadi kayak Shushen gitu. Terus saya bilang, kamu bantu aku dong, kamu tahu nggak tentang Maria Magdalena? Oh dia cerita, oh saya tahu itu ada dalam kisah ini. Kamu tahu nggak 7 roh jahat apa yang menguasai dirinya? Oh pertanyaan kamu begitu dalam kata dia. Tapi saya tidak menemukan dalam Alkitab apa saja 7 roh jahat yang dikatakan sama Maria Magdalena. Dia aja nggak ngerti. Saya mau beritahu dia memang top, dia memang AI terkenal, tapi ada hal-hal yang dia nggak bisa kerjakan. Dan saya mau beritahu modernisasi itu penting, tapi put Holy Spirit in it. Taruh Roh Kudus yang lebih dalam dan sangat dalam di dalamnya. Sehingga waktu engkau datang menyembah Tuhan dengan musik yang begitu indah, walaupun itu modernisasi. Dan ini kan modernisasi, zaman dulu kan nggak ada Bapak Ibu. Kita datang bawa ini, buku tuh. Dan kita mulai nyanyikan lagu-lagu rohani yang ada di sana, ya kan, lagu-lagu kuno-kuno, lagu-lagu Mars. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Tarik napasnya jemaatnya bareng-bareng. Bunana.
bersyukur sekarang ada band modernisasi. Waduh, Bapak Ibu Saudaraku yang bertobat dulunya alalalalong, lonely long gitu kan. Sekarang gak perlu di gereja aja Bapak Ibu Saudaraku bisa bersamamu. Waduh, ku kan tetap teguh. Velo kota Bapak Ibu Saudaraku ya. Oh, itu modernisasi. Tapi harus taruh Roh Kudus di dalamnya. Banyakin doa, banyakin baca firman, banyakin duduk diam. Pakai HPmu untuk setel Spotify, kamu datang menyembah Tuhan. Pakai HP untuk setel YouTube, dengerin firman Allah di sana. Banyakin bahasa roh dari Spotify Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus berdoa sendiri dalam bahasa roh. Satu kesaksian yang Dokter Anus itu Pak, tolong media. Ini orang tanggal 28 April jemaat Tuhan di Jakarta, dia WA, "Mam, aku takut banget, sedih bla 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 karena ada abses." Jadi dokter minta dia harus nginap, dia harus dirawat dan dia nggak bisa karena dia masih kuliah dan lain sebagainya. Dan dia bilang, "Sekarang aku masih di rumah sakit, pindah dokter dari spesialis dalam ke dokter anus," kata dia. Nah waktu itu karena memang nggak ada waktu buat saya untuk telepon, saya lagi sibuk, ada acara nggak bisa ditinggal, saya voice note. Ini teknologi Bapak Ibu Saudaraku. Saya voice note, saya berdoa, kita sama-sama berdoa kemudian saya kirim. Besoknya dia balas apa? "Mam Susan, puji Tuhan, hasil USG-nya bersih, nggak ada bisul sama sekali. Bahkan dokter pun bingung." Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Allah sanggup untuk menyembuhkan, katakan amin. Lewat teknologi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi pelayan Tuhan di sini pendoa. Kalau ada yang minta mendoakan, jangan bilang, "Aduh sibuk banget, gak bisa, gak ada alasan." Teknologi sudah punya. Taruh dengan Roh Kudus di dalamnya. Berdoa, pakai voice note, kirim. "Aduh pastor, saya gak ngerti, HP saya gak ada voice note." Masa sih WA lo itu, iya kan? Gak ada alasan. Taruh teknologi di dalamnya. Yang ketiga, orang menjadi lebih individualistis dan egois. Orang jadi individualis dan egois. Coba kita lihat Matius 18:19-20. "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Ayat 20 kita baca sama-sama 1, 2, 3. "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Katakan amin. Yes. Online, yang ibadah online. Saya minta kalau engkau nggak ada kebutuhan khusus, datang ibadah onsite. Amin. Coba semuanya bilang amin. Oh kan, senang aminnya bareng-bareng. Kalau kita ibadah online di rumah sendirian, mungkin kau lagi nggak pengen datang, ya nggak apa-apa lah. Tapi lebih seru kalau rame-rame di rumah kalau bilang amin. Meong gitu, kucingnya yang balas bilang meong. Sendirian, bener nggak? Kalau kita di sini rame-rame bilang haleluya, haleluya gitu. Kalau enggak apa, kita pakai AI. Tepuk tangannya pakai AI, pakai YouTube. Kalau di rumah sendirian, halo teman-teman online, datang ibadah onsite gitu ya. Kasih tepuk tangan buat teman-teman online. Haleluya, kami nantikan di dalam ibadah onsite. Sendirian itu enggak enak Bapak Ibu Saudara, kecuali memang kau ada keperluan khusus. Tapi kalau enggak, ayo datang gabung sama-sama ibadah onsite. Sendiri tuh enggak enak, senang rame-rame. Di komsel Bapak Ibu kita bisa saling mendoakan. Di gereja kita bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman. Saya bisa ketemu dengan orang yang saya rindu-rindukan, Budia. Lama gak ketemu di Jakarta, terakhir ketemu tahun lalu, ini bisa ketemu di Surabaya. Happy banget Bapak Ibu Saudara, aku benar. Sesuatu yang dirindu-rindukan bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman, katakan amin. Dan kita akan dibangkitkan, dikobarkan. Yes, yang keempat saya dengan cepat sampaikan. Doa kita bisa merosot, bisa level down kalau kedagingan kita begitu kuat. Wah ini dia, roh penurut tapi daging lemah. Kita pengennya marah, tapi Roh Kudus bilang jangan marah. Berdoa buat musuhmu gak bisa, berdoa buat musuhmu bisa. Wow, saya mau bilang buat kita semuanya, ayo. Kita mau taruh Tuhan di atas segala-galanya. Dagingmu taruh dulu Bapak Ibu. Demi sebuah pemulihan. Puluhan tahun saya hidup dalam kepahitan. Saya gak bisa mengampuni papa saya. Saya pernah berkomplot dengan mama saya. Puji Tuhan mama saya gak mau diajak berkomplot.
Saya bilang, racuni papa rame-rame yuk. Papa galak banget loh ma. Mama saya bilang enggak boleh, itu dosa. Dia juga berdosa sama kita ma, ayo sama-sama dosa. Enggak. Saya gak bisa ngampunin. Tapi hanya karena kuasa Tuhan, doa orang benar, doa orang banyak mendukung saya. Dan akhirnya ya sudah diampuni, dimaafkan. Plong Bapak Ibu. Dulu saya kurus, kering, beratnya 39 kilo, hitam, hidup lagi Bapak Ibu. Penuh dengan kepahitan. Tapi setelah diubahkan, aduh muka senyum. Waktu KKR, ada satu anak itu maju ke depan. Rambutnya gini. Saya dekatin, saya aja mau mendoakan, saya sampai bingung. Mau di mana ini? Terus saya gini kan, dia gini lagi. Gitu. Oke, saya tahu ini anak luka. Kemudian saya peluk aja. Saya sibakkan rambutnya, sambil saya peluk saya ginikan, dia gini lagi. Intinya saya bilang kasih Allah mengalir dalam hidupmu. Kasih Allah mengalir dalam hidupmu. Kasih Allah mengalir dalam hidupmu. Dia teriak Bapak Ibu Saudaraku. Itu mungkin ya kalau dari sini ya dia teriak ya. Mungkin sampai Bon Ami jalan mana tadi Bu? Bon Ami jalan mana tadi Bu? Darmo Permai itu bisa kedengeran. Pas di ode wah. Saya bilang gak jadi singer, suaranya terlalu melengking. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa mengangkat wajahnya. Dan dengan bangga dia bisa gini. Cie. Gitu kasih tepuk tangan buat Tuhan. Diubahkan Bapak Ibu, cantik banget. Sesimpel apa? Dia mau mengampuni, dagingnya dia lepaskan. Dia mau diurapi sama Tuhan, dia dipulihkan. Yang kelima Bapak Ibu. Yang terakhir dalam poin ini. Masih ada sampai jam 9 malam kita ya. Karena saya sudah buka puasa tadi jam 5. Jadi saya masih punya kekuatan ini sampai jam 9. Mata rohnya tertutup. Waktu KKR sama. Datang anak muda ketemu terakhir sudah. Dia gak mau maju tapi dia datang ketemu terakhir. Waktu dia datang sama temennya dalam ruangan itu. Dia bilang tolong doakan saya bilang kenapa? Dia bilang saya selalu gagal mam. Oh kamu selalu gagal, oke. Yuk kita doa. Waktu doa Bapak Ibu Saudaraku, mata manusia itu berapa? 2 kalau dia gak pakai kacamata 4. Ya kan kalau pakai kacamata kan ada kacamatanya. Dia gak pakai kacamata. Waktu sedang doa saya melihat matanya bukan 2, matanya 1. Kayak big clops gitu. Saya bilang hah? Saya tutup mata lagi, saya buka lagi, oh tetap sama. Kemudian saya bilang dia buka mata. Waktu dia buka mata, matanya hitam semua. Saya tahu nih ada sesuatu yang menutupi matanya. Akhirnya kita sama-sama berdoa biar matanya dia dibukakan. Kemarin ketemu lagi dia cerita, terima kasih Pastor Susan. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus sayang. Terima kasih Tuhan Yesus kata dia. Sejak saat itu, sejak mata rohku dibuka kata dia, saya tidak pernah gagal. Sampai hari ini saya punya pekerjaan, posisinya sangat amat baik. Dia diberkati, katakan amin. Sesimpel mata rohnya tuh dibuka. Biar bisa melihat hanya kemuliaan Tuhan saja. Gak tertutup Bapak Ibu Saudaraku. Dan kenapa? Kenapa kita perlu berdoa? Coba tanya kiri kananmu, kenapa? Kita punya HP gak Bapak Ibu Saudaraku? Kalau HP habis, langsung kita buang gak ke kolam? Atau kita buang di parit depan? Wah orang kaya, HP habis baterai buang, nanti beli lagi. Bukan, gak segampang itu brother sister. Kita tahu HP kita habis baterai, kita charge. Benar? Agar dia bisa penuh lagi dan kita bisa beraktivitas. Sama dengan kehidupan rohmu. Waktu engkau merasa rohmu sudah mulai lowbat, isi lagi. Dengan berdoa, isi lagi dengan berdoa. Kemarin Bapak Ibu lumayan panjang KKR-nya, lumayan panjang perjalanannya kita untuk datang beribadah KKR sampai di Surabaya ini. Saya minta hari Sabtu saya gak mau diganggu, saya bilang sama Kak Selvi, jangan ganggu Mam Susan. Aku pengen di hotel aja, aku pengen recharge, aku pengen berdoa, aku pengen tidur, aku pengen berdoa, aku pengen tidur di recharge Bapak Ibu saudaraku. Dan saya mau beritahu, engkau dan aku butuh demikian.
Datang ke kamarmu, datang sama Tuhan, tutup pintu semuanya, matikan HP kata Pak Ubaja tadi pagi. Waktu engkau berdoa engkau matikan HP, kau gak usah dengerin yang lain, kau datang sama Tuhan, engkau berdoa, engkau berdoa, engkau berdoa, engkau berdoa, ngomong apa aja depan Tuhan. Tanpa terasa, kayaknya tuh plong, come back stronger. Datang dengan kekuatan yang lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Oh saya berdoa di tempat ini adalah orang-orang yang tahu untuk mencharge ulang baterai rohaninya. Biar engkau semakin kuat, dan semakin kuat. Semakin kuat. Ada satu kesaksian lagi yang Jumat Agung Pak minta tolong. Ini jemaat yang di Bandung Bapak Ibu Saudaraku. Dia 10 tahun meninggalkan Tuhan, bukan yang ada gambar baju ungu? Ya. Saya sudah pamit sama orangnya ya Bapak Ibu. Nah itu dia bilang, puji Tuhan Ci tolong bilang Pastor Susan biar kesaksiannya banyak yang diberkati. Dia 10 tahun meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Lama gak itu? Lama. Dia bilang dia bukan domba yang hilang, dia domba yang healing. Pindah-pindah gereja, healing gitu. Kembalinya juga ke rumah sendiri lagi. Yang dirindukan adalah tetap hadirat Tuhan di keluarga Allah. Kembali ke rumah lagi. Gereja lain hanya bulan madu Bapak Ibu Saudaraku. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dia bilang dia domba yang healing. Sudah bukan hilang lagi. Tapi waktu KKR. Waktu Jumat Agung kemarin Bapak Ibu Saudaraku. Dia altar call, dia maju. Kemudian dia bilang ada suara halus. Padahal saya kalau berdoa sama orang tuh kenceng loh suaraku. Dia bilang katanya ada suara yang halus yang berkata di telinganya jangan takut. Tapi sejak itu dia bilang dia merasa dia harus kembali lagi. Dan waktu dia kembali dia komitmen datang ibadah tiap minggu. Dia sekarang pelayanan usher, dia tergabung Komsel. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Gak hanya itu, dia sakit ginjal 7 kali. Sekarang dia tinggal hidup dengan 1 ginjal. Dan dia merasa dia sangat sehat, dia sangat kuat, dia disembuhkan. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Berdoa Bapak Ibu Saudaraku, datang sama Tuhan. Dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Amin. Ada lagi Bapak Ibu Saudaraku kemarin waktu ikut KKR di Jogja barusan ini, KKR Pencurahan Roh Kudus, dia cerita. Dia ada tumor di payudara kirinya. Tapi waktu didoakan, dia cek tumornya hilang. Tapi waktu dia mau datang KKR hujan deres Bapak Ibu, bener ya? Kemarin Kamis Jumat kan hujan deres sampai Surabaya banjir, Klaten banjir saya lihat di berita. Dia terintimidasi, dia gak mau datang. Tapi akhirnya dia datang, waktu dia berdoa, aduh nyeri banget kata dia. Dia merasa wah ini sesuatu yang gak benar nih. Tapi waktu kita berdoa sama-sama dia merasa ada sesuatu yang hangat. Yang masuk di hatinya menembus dadanya sampai ke payudaranya. Dan dia disembuhkan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Wow. Ada banyak mujizat. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, saya bersaksi buat diri saya sendiri. Bulan yang lalu sekitar 3 mingguan yang lalu saya sakit. Saya masuk rumah sakit. 3 hari saya gak mau lama-lama. Padahal dokter udah bilang enak kan Bu masuk rumah sakit. Ya sejujurnya enak Bapak Ibu Saudaraku. Karena kan kita dikasih obat rileks, tidur disuap, tidur tinggal tidur. Kasurnya bisa dinaikin, diturunin, kakinya naik. Gini kayaknya nyaman gitu. Tapi senyaman-nyamannya di rumah sakit enak di rumah Bapak Ibu Saudaraku. Kasur sendiri gitu. Makan tinggal pilih, susternya datang. Ibu besok mau makan apa? Ini menu makan paginya, bla 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 bla. Makan siang, waduh parah Bapak Ibu Saudaraku, menyenangkan. Dokternya bilang enak kan Bu? Sejujurnya enak dok, saya bisa relax, saya gak perlu meeting. Saya benar-benar hanya nonton Netflix tiap hari. Lady of Oak, Alchemy of the Soul. Aduh pokoknya enak banget kayaknya hidupnya. Tapi itu bukan kita benar. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk bekerja, untuk aktif, untuk melayani. Soalnya Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak udah bilang, Mama cepet pulang, perekonomian rumah tangga gak lancar, gak ada mama. Papa pesen makan kelebihan terus katanya. Gak bener semua ma ini ma, kacau. Saya bilang iya nak bentar lagi mama pulang dari rumah sakit gitu. Karena sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku, saya terikat dengan yang namanya Panadol. Bukan karena saya mendewakan Panadol, bukan. Tapi dengan aktivitas yang tinggi Bapak Ibu. Sepanjang 1 tahun kemarin saya mudah banget sakit kepala.
Saya sering kadang-kadang minta izin pamit, gak meeting, maaf ya opa-opa aja Pak Jonathan saya izin. Saya sakit kepala, saya pikir saya vertigonya kumat. Saya minumin Vertigo gak mempan, saya minumin Panadol biru gak mempan, Panadol merah gak mempan. Saya telepon dokter saraf, saya menemukan penyakit vertigo saya. Dia bilang coba Sunmol. Saya coba Sunmol 600 mili gak mempan. Dia bilang bu ada lagi yang baru keluar baru, adanya cuma di Singapura 1200 mili. Saya titip teman saya dapat, saya minum masih ada sisa tuh di tas. Enggak bisa, cuma minum 2 enggak bisa, saya malah melek Bapak Ibu Saudaraku. Memang obat Singapura tidak mempan kepada kita obat Indonesia Bapak Ibu Saudaraku ya. Terlalu kencang kita Indonesia ini. Saya telepon lagi dok enggak mempan. Dia bilang ya sudah bu, kata dia. Gabungin aja Sunmol dan Kataflam 3 kali sehari. Aduh mabuk saya Bapak Ibu Saudaraku. Enggak bisa, tetap sakit lagi. Akhirnya kemarin 3 mingguan yang lalu, hari Jumat tuh saya udah gak tahan, tangan saya yang kiri udah gak bisa diangkat. Kalau diangkat gini, rasanya bumi udah jatuh ke bawah Bapak Ibu. Jadi kalau pelayanan saya harus pegang tangan saya begini karena kalau dilepas udah gak karu-karuan rasanya. Pernah kram di betis Bapak Ibu atau di pergelangan kaki yang tiba-tiba kakinya tung. Terus ada. Nah kalau di kaki kan kita bisa stretching tuh. Iya gitu. Nah kalau di leher Bapak Ibu berani stretching, pedot. Gak berani Bapak Ibu. Jadi kalau udah set saya udah oh darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dan itu setiap 10 menit. Lebih parah lagi hari Minggu udah setiap 2 menit. Jadi saya baru jalan aja mau ngambil minum. Aduh stuck berhenti lagi darah Yesus, darah Yesus. Baru sampai depan dispenser aduh darah Yesus, darah Yesus. Udah kayak orang aneh Bapak Ibu. Akhirnya udah singkat ceritanya saya masuk rumah sakit. Dan saya harus masuk dalam sebuah mesin yang namanya MRI. Masuk di MRI, saya nggak pernah tahu saya akan pernah masuk di barang yang ini Bapak Ibu. Saya cuma biasa doain orang, dengar cerita, tapi saya harus masuk di dalamnya. Saya sampai pasang di Instagram. Engkau nggak bisa tahu, memberitahu kepada orang-orang Tuhan menyembuhkan engkau kalau engkau nggak pernah sakit. Kau nggak bisa berkata kepada orang-orang Tuhan akan memulihkan engkau kalau engkau nggak pernah disakiti. Dan saya bilang Tuhan nggak apa-apa, aku terima. Singkat ceritanya susternya nanya Bapak Ibu Saudaraku, nanya dia. Bu, kan ada speakernya. Mau setel lagu apa? Saya pendeta, masa saya setel lagu dangdut? Kan gak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang ada suami saya sus, nanti suami saya bantu untuk kasih MP3 putar lagu rohani. Disetelin lagu Holy Forever. I shout Jesus from the mountain. Saya senang banget. Jesus in the street. Wah, suster bilang cukup bu volumenya, cukup saya bilang. Mau dikencengin lagi gak usah, cukup saya bilang. Mulai ya bu, mulai. Percayalah Bapak Ibu, waktu MRI itu dimulai suara lagu rohani tidak terdengar. Kenceng banget. Saya kaget, saya bahasa roh. Stop bu, kata dia gitu. Mulai dari nol ibu gak boleh bicara, katanya gitu. Saya bilang, oh gak boleh bicara ya sus. Gak boleh bu, oh gitu ya udah. Mulai lagi Bapak Ibu Saudaraku saya ganti bahasa rohnya tipis-tipis. Stop bu, gak bisa bu, gak boleh bicara. Loh sus, lah kapan saya bicara lah kalau saya pengen kukur, pengen bersin gimana? Ya gak bisa bu, kita akan mulai dari nol. Saya bilang oke lah, ibu boleh bicara, boleh bernapas dengan normal. Kita gak boleh. Jadi harus bernapas dengan normal. Ibu bisa begitu, tapi kalau mesinnya itu berhenti. Mesinnya berhenti cuma 5 detik. Jadi kan kita harus tahan gitu ya. Udah Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya di waktu-waktu seperti itu Tuhan ajarkan saya. Saya masuk di dalam doa selama lebih kurang 1 jam. Saya bilang Tuhan Yesus, semua orang yang masuk mesin MRI ini dia harus disembuhkan. Sama seperti Tuhan menyembuhkan aku. Padahal aku belum tahu sakitnya apa. Tapi dengan iman kita berdoa. Hari-hari ini saya gak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tapi percaya dengan iman. Engkau berdoa. Saya keluar dari rumah sakit. Sabtu saya sudah pergi ke Bandung untuk khotbah. Sampai hari ini saya melihat ada penyertaan Tuhan. Apapun perkataan dokter, dengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Di Klaten saya bicara tentang darah pun bisa bicara. Habel. Tuhan tanya, suara darah adikmu itu berteriak dengan keras kepadaku, kata firman Allah. Tapi darah pemercikan anak domba Allah itu bicara lebih keras dari darahnya Habel. Hari-hari ini
keraskan suara Roh Kudus. Suara doamu lebih keras daripada pergumulanmu. Katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17, saya minta teman-teman praise and worship naik. 1 Tesalonika 5 ayat 17, singkat banget. Berkata apa? Tetaplah berdoa. Lihat kiri kananmu, katakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Pilih bagian yang terbaik dalam hidupmu. Dalam segala aspek dalam hidupmu, pergumulanmu apapun, tetaplah berdoa. Bangkit berdiri sama-sama, yuk kita mau berdoa. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hati. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Amin. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Mari bersama-sama katakan memilihmu. Memilihmu bagian yang terbaik. Aku berdoa di tempat ini adalah orang-orang yang senang berdoa. Takkan terganti. Adalah orang-orang yang senang berdoa. Yang paling berharga hanya Kau. Doa sanggup memulihkan sakit penyakitmu. Doa sanggup untuk memulihkan hidupmu, katakan.